Di episode 2 kali ini, Agiela memperkenalkan putrinya bernama Amielle Van Krief dan menyebut Rovel sebagai ayah kandungnya. Ellen yang melihat kejadian itu pun merasa marah dan kemarahannya itu dihentikan oleh ibunya. Di tengah percakapan itu datang seorang pria yang bernama Sauvel dan dia adalah adik dari Rovel dan istri dari Agielle dan ayah dari Amielle. Sauvel sungguh terkejut melihat kakaknya kembali. Rovel meminta maaf kepada Sauvel karena telah pergi begitu lama. Di tengah perbincangan itu istri dari Sauvel yaitu Agielle meminta cerai sekarang juga. Sauvel berkata bahwa kau memakai uang keluarga lagi untuk foya-foya. Padahal itu adalah uang rakyat kita. Agielle pun mengelak dan mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga kerajaan dan seharusnya Sauvel berterima kasih kepadanya. Di tengah perdebatan itu Rovel pun memberhentikan konflik ini. Rovel pun berkata bahwa besok dia akan mengurus perceraian adiknya. Agielle masih saja mengira bahwa Rovel mengurus perceraiannya. Dikarenakan ingin menikahinya, Shin lain menunjukkan anak dan istri Rovel yang sedang melihat kelakuan Agielle dan anaknya. Dan di Shin sekarang memperlihatkan Rovel dan yang lainnya sedang membuat rencana untuk mengusir kedua orang tersebut dan sebisa mungkin untuk membongkar seluruh kejahatan mereka di hari perceraian besok. Lalu Sauvel pun bertanya kemanakah Rovel selama 10 tahun. Lalu Rovel pun menceritakannya, Sauvel pun terkejut, dan Rovel pun meminta untuk merahasiakannya sampai waktu yang tepat. Dia juga menceritakan tentang anaknya bernama Ellen yang sangat imut mirip dengan ibunya. Dan Sauvel pun mengakui bahwa dia sebenarnya mempunyai istri dan anak yang dicintainya. Tetapi Rovel tidak mempermasalahkannya dan menyuruh mereka datang setelah Sauvel cerai dengan wanita yang bernama Agielle itu. Rovel pun berkata bahwa dia sekarang adalah manusia setengah roh dan dia tidak bisa mewariskan kerajaan. Di tengah perbincangannya itu istri dan anaknya Rovel pun datang. Rovel memperkenalkannya istri dan anaknya sekali lagi kepada mereka. Dan akibat dari bantuan istri dan anaknya, Rovel pun akan tetap di dunia manusia dan tetap menemani adiknya itu. Di sisi lain Loren sang pelayan memperkenalkan dirinya kepada Ellen dan panggil dirinya sebagai kakek. Karena Ellen begitu imut di hadapan Loren. Sesudah rapat selesai Rovel meminta istri dan anaknya melihat dirinya besok hari. Dan ya Rovel begitu manja kepada istrinya sampai anaknya berkata bahwa ayahnya begitu mesum. Di sisi lain keluarga dari Agielle mendapat kabar bahwa Rovel telah kembali. Raja pun meminta panggilkan Ravicelle dan mereka merencanakan sesuatu. Lalu waktu berlalu dan Rovel dipanggil ke kerajaan. Raja ingin memberikan hadiah dan meminta Rovel untuk hadiah apa yang dia inginkan. Rovel hanya punya 2 permintaan. Pertama, dia ingin membatasi keluarga dirinya dengan keluarga kerajaan, dan mengizinkannya hadir di acara perceraian. Rovel berkata bahwa yang mengusulkan cerai adalah Agielle. Dan Rovel berkata bahwa Agielle ingin menikahi pria lain. Ravicelle pun maju dan mewakili raja dan berkata bahwa kerajaan akan mengabulkan permintaannya itu dan meminta sedikit kelonggaran waktu. Di sisi lain Ellen bertanya siapakah pria ini. Ibunya berkata bahwa dia adalah pria yang dibenci ayahmu sejak dulu. Lalu Shin berganti Rovel pun bertanya balik kelonggaran seperti apa. Ravicelle berkata bahwa ingin meminjam kekuatan dari keluarga Rovel. Rovel pun tidak bisa menyetujuinya karena dia bukanlah kepala keluarga. Ellen yang melihat itu pun dia melihat ada bayangan hitam yang berada di belakang Ravicelle. Ibunya pun bercerita bahwa dulu ada raja seperti Agielle dia mengincar kekuatan roh dan memaksanya untuk menggunakan. Itu membuat para roh murka dan memberikan kutukan. Setelah kejadian itu akhirnya dibuatlah festival memohon ampun kepada roh. Ibunya pun berkata bahwa Rovel adalah manusia yang berpikir layaknya roh dan bukan seperti manusia biasa. Karena itu ibunya jatuh cinta untuk pertama kalinya kepada Rovel. Keesokan harinya acara persidangan cerai pun dimulai. Seperti biasa Agielle berkata bahwa perceraian itu dikarenakan tunangannya yaitu Rovel ingin menjemput dia dan anaknya. Dia mengaku bahwa anaknya adalah anak kandung dari Rovel. Rovel pun berkata bahwa selama 10 tahun Rovel berada di dunia roh dan dia bukanlah ayah dari putri Agielle. Rovel pun membalikan keadaan bahwa putrinya Agielle bukanlah putri dari Sauvel juga. Dan itu membuat seluruh saksi terkejut. Setelah itu hakim memutuskan bahwa perceraian mereka telah selesai. Hakim pun berkata bahwa setelah cerai Agielle tidak bisa menikah dengan pria siapapun. Agielle pun kaget dan menerima kutukan dari Dewi Val, yaitu tidak bisa menikah dengan pria lain, dan kebetulan saja ketika Agielle ingin mendekati Rovel, dia tidak bisa mendekatinya karena sebuah kutukan itu. Ayah Agielle yang melihat kejadian ini sungguh tidak percaya bahwa anaknya melakukan ini raja. Dan Ravicelle pun meminta maaf kepada Rovel dan Sauvel. Setelah itu pengadilan pun ditutup. Shin berganti diperlihatkan anak dan istri Rovel yang sedang melihat kejadian itu ibunya tidak menyangka bahwa pria itu hanya diam saja ketika sidang berlangsung. Shin pun diperlihatkan Ravicelle dan Rovel yang sedang berbincang. Ravicelle mengetahui cerita Rovel dan ingin mempertemukan putranya dengan putrinya Rovel. Rovel pun menolaknya karena raja telah memberikan imbalan dan keluarga kerajaan tidak bisa mendekati keluarganya lagi. Ravicelle yang mendengar itu dia berkata akan mundur untuk kali ini. Di skene akhir dia pun tersenyum jahat. Ini dia episode kedua kali ini, sampai jumpa di episode ketiga nanti.